Kabarin. Kabar. Terkabar. Brengsek, bajingan. Saya kira itu dua kata yang tepat untuk menyematkan situasi yang sangat luar biasa ini. Saya kira keluarga Pak Jokowi harus segera bertindak, atau aparat ya, melihat situasi ini. Ada sekelompok dugong, saya anggap ini dugong ya, bukan manusia. Mereka mengkoyok-koyok kuburan, mengganggu-ganggu kuburan keluarga Pak Jokowi. Ada apa? Hei bajingan, dalam hal apa, dalam situasi demokrasi, berbeda warna, berbeda pendapat, berbeda pikiran, suka tidak suka, senang tidak senang, itu saya anggap hal biasa ya. Tapi kalau kamu sampai mengganggu kuburan keluarga orang, ini sudah mencapai titik terendah adab dan keberadaban kita sebagai manusia. Saya melihat video itu dan saya tidak selesaikan dengan apa saya tonton, tidak selesai ya. Dan itu sudah viral di media sosial. Saya tidak sanggup, kawan-kawan, itu sangat kacau sekali. Malu saya melihatnya, melihat diri saya sebagai manusia. Harusnya penegak hukum menyikapi itu dengan baik. Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih kepada Roy Suryo CS yang telah mengunjungi makam kakek neneknya. Lu kalau dari awal ngikutin video-video gue tuh salut sama Gibran, karena memang hati seperti ini nggak semua orang punya. Jadi Gibran tuh susah kan, hati ini rapuh. Lu baru di ngomong, lu langsung gak bisa tidur. Tapi lu bayangin, Gibran sudah diperlakukan seperti itu aja, dia malah bilang terima kasih. Itu makanya gue bilang ini bukti Pak Jokowi mendidik anaknya dengan jiwa yang besar. Gak gampang, geng. Gak gampang, serius deh. Gue aja yang melihat gerombolan itu melakukan itu sempat emosi. Tapi pas gue lihat Pak Jokowi tenang, Gibran tenang, iya ya keren juga emang. Masa lu mau ikut stres sama orang-orang itu? Karena saya melihat bahwa beliau ini, Roy Suryo ini, kan Indonesia ini negara berdaulat, punya hukum sendiri. Ya, dia berdaulat penuh terhadap rakyatnya. Hukumnya juga kita punya hukum sendiri. Kok mau dibawa ke Singapura, diperiksa ke lab Singapura dan lain sebagainya. Itu kan mempermalukan Indonesia. Mempermalukan negaranya sendiri gitu ya. Kalau dia nggak sama negaranya sendiri aja nggak percaya, ya udah pindah aja ke Singapura, kan gitu yang dia percaya. Kan itu sebenarnya intinya yang ingin saya sampaikan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menurut saya ini ada strategi besar, betul, strategi besar. Kita bisa lihat apa namanya step-stepnya lah ya. Dari mulai mempersoalkan ijazah Jokowi yang sudah dinyatakan asli oleh pembuatnya. Pembuatnya loh yang bilang asli, yaitu UGM. Gitu kan? Pertanyaannya seperti yang disampaikan Ferry, siapa ya? Ferry Irwandi. Ya. Kalau UGM-nya asli, ya harusnya ijazahnya asli. Kan gitu. Apalagi rektornya dan seluruh sivitas akademika di UGM juga sudah menyampaikan bahwa asli. Dan berbagai bukti sudah disampaikan. Tapi memang nggak bakal percaya. Dia harusnya hanya percaya itu case closed gitu ya. Itu mereka hanya percaya dengan omongannya sendiri. Satu. Yang kedua menurut saya, yang mereka lakukan adalah justru hukum rimba. Kenapa hukum rimba? Memaksakan kehendak. Harus dia yang benar, harus dia. Berbagai macam masalah harusnya dia. Nah, tapi saya juga terus terang menjadi tanda tanya bagi saya ketika misalnya kabar reskrim nih ya, kepolisian itu nggak menindak tegas. Gitu. Kan udah jelas nih sekarang. Bahkan kepolisian juga sudah menyampaikan ke publik bahwa ijazahnya asli. Sesuai uji lab 4 ya. Kok nggak ada tindak lanjutnya gitu? Kok seolah-olah diambangkan? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Dan ini kan harus dijawab juga oleh kepolisian gitu. Jangan sampai kemudian masyarakat malah menilai nih polisi ini kerja apa enggak sih sebenarnya, kan gitu. Nah, ini kan juga dipertanyakan publik, Mas, gitu. Nah, setelah ini masih belum beres nih, ada lagi sekarang ke Gibran. Gitu ya. Nah, ini menurut saya sebetulnya tujuan utamanya adalah ini ada oknum yang sebenarnya ingin satu,
ingin menggantikan Gibran cepat-cepat. Menggantikan posisi Gibran, kemungkinan loh ya. Dan yang kedua, orang oknum-oknum ini takut nanti di 2029 mereka dikalahkan oleh Gibran. Gitu. Nah, kalau memang Gibran ini dianggap anak ingusan, yang nggak becus kerja dan lain sebagainya, kok takut? Pertanyaannya kan itu, nggak perlu ditakutin harusnya. Nah, terus yang ketiga, sebetulnya pasangan Prabowo Gibran ini adalah pasangan yang idealis. Pak Prabowo bekerja di luar negeri. Kita lihat kan bagaimana Pak Prabowo kerja begitu intensif ini ya, sebagai penyambung lidah rakyat untuk dunia internasional, mengangkat Indonesia geopolitik di dunia internasional, mencari investor dan lain sebagainya lah ya. Itu Pak Prabowo lakukan dengan sangat baik menurut saya. Nah, kemudian Pak Prabowo menugaskan Gibran untuk belusukan di dalam negeri, gitu, melakukan kerja-kerja yang memang itu ditugaskan oleh presiden. Nggak ditugaskan presiden, gitu ya, ditugaskan presiden untuk ke daerah-daerah, gitu. Nah, kan sebenarnya ini satu kerjasama yang bagus, gitu. Komplementer sebenarnya. Ya. Itu ya. Tapi ada lagi narasi yang tersampaikan oleh ya ternak-ternak lain ini ya, bukan termul ya, ternak-ternak yang lain ini. Gibran itu seolah-olah kerjanya nggak becus dan setiap kali kunjungan selalu mendapat cibiran. Loh, yang mencibir itu kan oknum-oknum ini, ternak-ternak yang lain ini, ya ternak-ternak yang lain ini yang mencibir, gitu ya, bukan rakyat Indonesia loh, gitu. Orang-orang yang memang tidak menyukai Pak Jokowi dan Gibran, gitu. Nah, sementara rakyat nggak pernah mencibir. Kenapa saya bilang rakyat nggak mencibir? Yang pertama kan kita bisa lihat setiap kali beliau datang itu semua disambut antusias sama warga. Nah, kemudian jejak digital kan kita bisa lihat setiap kali dia datang itu selalu disambut sama masyarakat dan jejak digitalnya kan ada. Nggak ada tuh yang dia datang terus di masyarakat mengusir kemudian memisuh-misuh misalnya begitu kan nggak ada. Nah, terus jangan mengatasnamakan rakyat dong gitu ya. Kalau mereka nggak suka ya bilang saja mereka nggak suka. Jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia, nggak bisa. Kalau hanya sebagian kecil itu bukan rakyat Indonesia, tapi oknum-oknum. Gitu Mas Al. Ya, dan itu bahkan sampai saat ini pun ya bagaimana Gibran di downgrade ya, diremehkan, direndahkan di medsos itu juga masih gencar. Misalnya terbaru itu yang kemarin peringatan Hari TNI, kan Gibran pakai pakaian yang agak mirip dengan Pak Prabowo kan. Kemudian wah ini sok mirip Hatta. Terus ngikutin Hatta tapi kepalanya kosong. Nah, gitu. Narasi seperti itu tuh kayak yang muncul di medsos. Jadi memang arahnya itu selalu nyerang Gibran gitu. Ya, saya ngelihat ini ternak-ternak yang lain ini gitu ya, selain ternak mul gitu ya. Menurut saya menempatkan posisi dirinya terlalu tinggi sehingga dia meremehkan orang lain. Sebenarnya yang ngomong-ngomong itu menurut saya otaknya jauh lebih kosong daripada yang dia omongin kosong gitu ya. Karena apa? Karena yang diomongin kosong itu sudah menunjukkan kinerjanya, sudah menunjukkan prestasinya gitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan Mas Sahal. Saya tuh bingung dan heran gitu. Kalau yang diributkan soal keputusan MK, seolah-olah ini kerjanya Jokowi sendirian. Loh, kan yang minta Gibran itu Pak Prabowo 5 kali bahkan. Kenapa kok Pak Prabowo-nya nggak dikritisi seperti mereka mengkritisi Jokowi misalnya? Kok Pak Prabowo kok ngambil orang yang kayak gitu? Kenapa sih kok Pak Prabowo minta sampai 5 kali lagi? Misalnya kan seperti itu. Nah, kemudian kan partai koalisinya 08 ini, pasar koalisi 02, ini kan juga yang menyetujui bahkan mendukung. Kenapa kok mereka juga nggak dimintain pertanggungjawaban gitu terkait dengan keputusan MK ini gitu. Toh semuanya kan terlibat harusnya. Kalau mau bicara mau bicara tendensius gitu. Tapi kan ini keputusan MK, bukan keputusan presiden gitu. Harusnya kan Pak Prabowo juga di situ andil, partai koalisinya juga di situ andil gitu kan. Harusnya mereka yang juga ikut dimintai pertanggungjawaban kalau itu mereka anggap salah gitu. Kalau menurut saya itu yang
yang harusnya kalau fair kita mau bicara fair.